Hello, how are you all? I'm happy to be here again, and this is the stunning time to be here in front of you, in front of the smart thinkers, smart planner, and smart students around the South Sulawesi province in the program Smart English. Remember, this is the stunning time to be here in front of you again, and let's enjoy our Smart English in this session with me, Mr. Julius Roma Patandean. So, here we go. Well, as we know, news item is the most popular content so far, particularly in English subject. But besides that, news item also has specific language features that we need to explore more. Jadi pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang news item, tapi kita akan lebih banyak akan konsentrasi ke unsur kebahasaannya, yaitu language features, or sometimes we said linguistic elements. Dan unsur kebahasaan yang akan kita bahas kali ini adalah quoted and reported question. Apa itu quoted and reported question? Yaitu pertanyaan langsung dan pertanyaan tidak langsung. First, as we know, news item commonly consists of many direct and indirect or quoted or reported statements. But sometimes we also found quoted and reported questions. Students can distinguish quoted and reported question in news item text. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Anak-anak aku diharapkan bisa membedakan pertanyaan langsung dan pertanyaan tidak langsung yang ada dalam teks berita. And the second one is students can change quoted questions to reported question. Dan pada kesempatan yang kedua, anak-anak aku diharapkan mampu untuk mengubah pertanyaan langsung menjadi pertanyaan tidak langsung. Well, as indirect statements that we have discussed before, ya, seperti pernyataan langsung dan tidak langsung, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa itu banyak termuat di dalam teks berita. Bukan hanya teks berita berbahasa Indonesia, tapi juga in English, teks berita berbahasa Inggris. Nah, seperti yang ada di depan anak-anak aku semua sekarang, kita akan coba mengenali seperti apa pertanyaan langsung, dan mudah-mudahan ada pertanyaan tidak langsung yang ada dalam sebuah teks berita. Let's find them. Oke. Namanya pertanyaan, kita tidak terlepas dari question words, kata tanya. Mungkin masih ada yang mengingat tidak? So, I hope you still remember some question words in English, like who, and then why, where, when, and also how. Let's analyze in this text. Apakah ada kata-kata tanya itu? Kita analisa dulu ya, mulai dari headline. Oke, tapi karena ini pertanyaan langsung, kita langsung cari yang ada tanda kutip. Mudah-mudahan kita ketemu ya. Oke, kita langsung fokus ke sini. I hope we can find the information here. Okay, let's check it out. This is a good idea. Open the recording or Formula E case exposure meeting so that the public knows how. Okay, we find first how. The KPK leadership and so on. Wah, ternyata memang ada model-model pertanyaan langsung di dalam teks berita. Oke, kita cari tahu lagi. Apakah masih ada? Oke. The case has been revealed a bit. We also how. Oke. We find again, kita dapat lagi kata tanya. Oke, how. Nah, ini memperkuat bahwa memang pertanyaan
juga muncul di dalam teks berita, pertanyaan langsung dan juga pertanyaan tidak langsung. Nah, like this one. Ini sebenarnya dasarnya dari pertanyaan tidak langsung. Ya. Nah, ini fix sekali. Nah, termasuk ini. Ya, walaupun itu bukan pertanyaan lengkap ya. Tapi ini sudah menandai bahwa quoted and maybe reported questions itu sometimes also typed or written or on news item text. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak akan berbagi bagaimana cara mengubah pertanyaan langsung menjadi pertanyaan tidak langsung. But before we going further about how to change them, kita perlu untuk memperhatikan kembali rules, aturan-aturan dalam mengubah teks yang memuat pertanyaan langsung menjadi pertanyaan tidak langsung. Oke, Bapak akan kembali menekankan bahwa quoted and reported speech it's same if we say direct and indirect speech. Mereka sama saja. Quoted sama dengan direct, reported sama dengan indirect. And then reported speech is a way how we report what someone has said. So, same with the statement. Yes, sama dengan statement, maka di dalam indirect or reported question juga ini kita melaporkan pertanyaan orang lain, ya, dengan merubah beberapa kata tapi mempertahankan makna atau tujuan atau isi dari pertanyaan itu. Ya, jadi mirip dengan statement ya. Kita melaporkan pembicaraan orang namun intinya sama. Ya. We do not use the exact words of the speaker in reported speech includes reported question. Jadi kita tidak menggunakan bahasa yang sama dari pembicara ketika kita melaporkan pertanyaan mereka nantinya. Ya, jadi sama dengan reported statement, aturannya sama. Ya, tapi kita juga penting di sini untuk to change pronouns. Kita perlu untuk mengubah pronoun jika ada di dalam pertanyaan langsung dan juga follow the changing of tenses, situations, and the other. Itu nanti akan berlaku juga aturan-aturan yang ada di statement. Dan di dalam pertanyaan tidak langsung, kita juga tidak menggunakan speech mark. We don't use any speech mark. Kita tidak menggunakan tanda kutip dalam pertanyaan tidak langsung. Ya, samalah dengan pernyataannya. Oke. Look at this question. What did I do? Oke, the man ask, what did I do? Dari pertanyaannya ini menggunakan auxiliary verb did, pasti dia ini pertanyaan dalam bentuk simple past. Nah, kita kembali ke aturan di statement sebelumnya, yaitu harus menjadi past perfect tense. Maka dilaporkan pertanyaannya menjadi he asked what he had done. Pertanyaannya, kok bisa lagi jadi he? Kenapa bisa jadi he di sini? Karena yang mengatakan I adalah pria ini yang mengatakan I. Sehingga kata ganti dari I, dari laki-laki ini adalah he. Very good. Di sini ada did. Ya. Did itu artinya kegiatannya sudah berlalu. Ya. Maka karena sudah berlalu dia past, maka sesuai aturan itu kita akan bawa ke past perfect tense. Sehingga di sini kita harus menggunakan had. Berikut bentuk ketiga dari do itu adalah done. Do, did, done. Di sini did bukanlah verb. Ini bukan verb ya. Not a verb. Dia kata kerja bantu. Verbnya adalah do. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bukan do-nya yang did? Karena itu sesuai aturan dalam tata bahasa Inggris. Ada kata kerja bantu yang menandai kegiatan itu sudah berlalu. Sementara verbnya kita bawa ke bentuk pertama. Namun ketika diubah akan menjadi past perfect tense mengikuti pola rules yang sudah ada. Oke, back to rules. Oke, sepintas Bapak akan membahas tentang rulesnya. Nah, sama dengan di statement, changing of tense juga berlaku full untuk quoted question and reported question. Jadi jika
kita mendapati pertanyaan dalam bentuk simple present tense, misalnya what is your name, maka nanti itu akan diubah menjadi kalimat dalam bentuk simple past. Berikut present continuous tense diubah menjadi past continuous tense, simple past tense diubah menjadi past perfect tense, also present perfect tense diubah menjadi past perfect tense, dan simple future tense diubah menjadi past future tense. Dan termasuk tense-tense lain yang mengikuti. Jadi kesimpulannya di sini adalah semua rules yang ada di indirect statement itu berlaku di indirect questions. Ya. Bukan hanya changing of tense, tapi juga the changing of situation ikut berlaku di pertanyaan. The changing of situation. Jadi kalau di dalam pertanyaannya ada what is this, maka akan dilaporkan lagi this itu menjadi that. Oke. Fix ya, karena sudah ada statement di penjelasan sebelumnya. Berikut berlaku juga the changing of to be and auxiliary verbs and also modals. Perubahan dari to be dan kata kerja bantu dan juga modals nanti akan berlaku. Tetap sama di statement. Am is are menjadi was were. Berikut was were-nya jadi been. Berikut can to be could, may to be might, must, have to, has to, ought to be had to, and so on. Jadi aturan sama, persis di statement. Tugas anak-anakku semua adalah mengingat 3 aturan utama ini ketika nanti kita masuk di dalam pertanyaan langsung dan pertanyaan tidak langsung. Now, as I told you before in indirect statement, bahwa ada 3 bagian utama dalam indirect speech. Ada statement, ada comment or imperative, and question. But this time, I'm going to just focus on question. Direct and indirect or quoted or reported question. Kita akan fokus di pertanyaan tidak langsung. Oke. Look at this. 2 sentence that have made from indirect questions. Ini ada 2 pernyataan yang terbentuk dari pertanyaan tidak langsung. Coba kita lihat karakteristiknya dari 2 kalimat ini. The first one use question words, while the second one use if. How could it happen? Bagaimana itu bisa terjadi? Satunya menggunakan kata tanya, and the other dia menggunakan if. It's time to find the answer. Sekarang kita cari tahu jawabannya. Mengapa satunya menggunakan kata tanya, yang satunya hanya menggunakan if. Kita mulai satu persatu. First, reported WH questions. Jadi ada 2 bagian dalam indirect questions. Yang pertama adalah reported WH question, yang kedua nanti adalah yes or no questions. Bapak mulai dari yang rumit-rumit dulu ya. WH questions. Nah, pasti sudah tahu semua itu. WH question itu dimulai dari mana saja? Oke. Ini question words yang paling umum ada what, who, when, where, why, how. Masih ada yang hilang? Tapi secara umum itu yang akan kita gunakan. Nanti di dalam pertanyaan langsung ke pertanyaan tidak langsung. And similar or same with an indirect statement, in indirect question we also use introductory phrase. Sama seperti di pernyataan tidak langsung, di dalam indirect question ini kita juga membutuhkan namanya introductory phrase atau frase pengantar, yang mana frase pengantar selalu always begins with subject. Selalu dimulai dengan pokok kalimat. Di sini Bapak memberikan pokok kalimat secara umum ya. Ini pokok kalimat secara umum. He, she, it, they, we, you. He itu bisa diganti. We can use Anton, Andi, she bisa menjadi Marta, Nita, Ani, Anti. It bisa kita ganti dengan book, or dog, or buffalo, dan seterusnya. Nah, after that, itu ada ask. Jadi ciri khas dari
Indirect question adalah penggunaan kata tanya, penggunaan verb yang bertanya, yaitu ask. Kalau di statement, kita paling banyak menggunakan said, stated, bisa juga comment, atau spoke, ya. Namun di question, kita fokus ke ask. Sometimes we use told, ya. Bisa juga kita menggunakan told. Tapi di sini Bapak cuma memperkenalkan satu kata kerja, yaitu ask. Nah, sesudah ada ask, akan diikuti langsung oleh question words. Kemudian diikuti oleh positive sentence. So, here we have a uniqueness of indirect question. Ada keunikan dari indirect question di sini. Di sini setelah ada verb yang bertanya di sini, itu akan langsung diikuti oleh question words. Question words yang mana? Ini. Kita akan menggunakan salah satu dari sini. Pertanyaan langsung mana saja yang muncul nanti, itu akan kita gunakan. Itu akan langsung menjadi penghubung, conjunction, dari introductory phrase ke pertanyaan yang dilaporkan. Namun pertanyaan yang dilaporkan di sini, Bapak sudah mengganti menjadi positive sentence. Ya. Sometimes we also use reported question. Tapi agar lebih mudah anak-anakku paham, Bapak ganti dengan positive sentence. Artinya apa? Pertanyaan itu, pertanyaan langsung yang kita dapat, itu diubah menjadi kalimat positif. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kok harus jadi kalimat positif? Karena apa? Kata tanyanya sudah jadi kata penghubung. Menghubungkan siapa yang bertanya atau kalimat pengantarnya dengan pertanyaan yang mereka sampaikan. Ya. Oke, that's the clue. Oke, sudah jelas tadi ya bahwa kata tanyanya itu dari kata tanya yang ada, yaitu dari WH questions. Oke, coba kita perhatikan ini. Doni ask Deli, what do you do? Simply when we look at these questions, dia ini menggunakan do. Ya, what do you do? Otomatis ini menandai pertanyaan dalam bentuk simple present tense, ya. Simple present tense. Ini adalah auxiliary verbs, kata kerja bantu, ya. Auxiliary verbs. Kata kerja utamanya adalah do. Ya, kata kerja utamanya adalah do. Karena ini dalam bentuk simple present tense, pertanyaan simple present tense, maka sesuai dengan aturan yang ada di statement, pertanyaannya akan kita bawa ke simple past tense dalam bentuk positive sentence. Maka perubahannya begini. Doni ask Deli, sesuai aturan, sesudah introductory phrase diikuti oleh question words. Kata tanyanya apa dalam pertanyaan ini? Yaitu what. What. Berikut. Aturan berikutnya, positive sentence followed by positive sentence. Diikuti kalimat positif. Maka untuk kalimat positif, biasanya kan didahului oleh pokok kalimat. Sekarang di sini, kita cari pokok kalimat dari pertanyaan ini. What do you do? Siapa itu you di sini? Kepada siapa itu you? Kepada Deli. Berarti Deli itu karena dia perempuan, berarti kata gantinya apa? She. What? She. Jadi kalau ada yang bertanya, kok tiba-tiba jadi she? Di sini ada you, di sini kan ada direct objeknya. Ada objek langsung yang dituju oleh si Doni, yaitu Deli. Deli ini jenis kelaminnya perempuan, maka kata gantinya she. Berikut. Di sini kata kerja bantunya tidak perlu kita ubah. Yang kita ubah adalah verb, main verb, kata kerja utama. Karena ini simple present tense, kita harus mengubahnya ke simple past tense. Nah, apa kata kerja bentuk kedua dari do, yaitu did. Maka pertanyaan yang dilaporkan menjadi Doni ask Deli what she did. Doni bertanya kepada Deli apa yang dia telah lakukan. Kalau pertanyaan langsungnya, Doni bertanya kepada Deli apa yang kamu lakukan ketika dilaporkan apa yang telah dilakukan. Logic. Pertanyaannya sudah berlalu, sepersekian detik yang lalu, itu sudah past.
Ya, maka kita harus laporkan. Mudah-mudahan bisa dipaham ya. Nih. Jadi question ini sedikit unik dari statement. Jadi perlu konsentrasi di sini. Karena terkait dengan pronouns dan juga perubahan-perubahan termasuk tense, situation, to be, and auxiliary verbs. Nah, ternyata sudah ada. Berikut. Soal berikutnya. Arya asked me, who are you? Siapa Anda? Nah, sama dengan pertanyaan tadi ya. Sama dengan yang pertama tadi. Yang what do you do? Ini juga dalam bentuk present. Karena ini bentuk pertama. Are. Ya. Siapa itu me di sini? Berarti Arya asked me. Berarti saya. Berarti Arya ask me, who, berikut me, you menjadi I. Karena pokok kalimatnya sudah jadi I, berarti to be-nya akan menjadi am. Dalam simple present tense, tapi karena pertanyaannya simple present tense, maka dia harus jadi simple past tense dan jadi who I was. Arya bertanya padaku, siapa saya? Nah, who I was. Kok bingung-bingung lagi ya? Mungkin ada yang bingung lagi. Kok tidak jadi am? Kenapa tidak jadi I am? Karena apa? Sesuai aturan di statement juga bahwa jika pertanyaannya dalam simple present tense, maka akan dilaporkan dalam simple past tense. Oke. Next, let's have a simple exercise. Bapak akan menjelaskan di sini lewat latihan sederhana. And I hope you can follow all of the instructions and rules here. Look at this question. Kevin asked Mary, where do you save your money? Kevin asked Mary, where do you save your money? Oke. Kira-kira ini dalam bentuk apa ini? Tense-nya ini tense apa yang digunakan? Simple present, simple past, or what is? Karena di sini dia menggunakan do, otomatis ini dia simple present. Nah, berarti kita akan ubah dalam possessive sentence in past form, simple past form. Oke. Let's solve this. Kevin asked Mary. Nah, ini adalah introductory phrase. Kata tanyanya apa dari pertanyaan itu? Yaitu where. Langsung jadikan kata sambung. Where. Berikut. Where do you save your money? Ini harus kita jadikan kalimat positif. Nah, kalimat positifnya adalah dimulai dengan pokok kalimat. Where do you? You itu siapa yang dimaksud? You ini adalah Mary. Karena Mary itu lady, or woman, or girl, maka kita jadikan dia she. Kata gantinya she. Where she. Oke. Berikut. Karena ini pertanyaan dalam bentuk simple present tense, maka kita harus jadikan positive sentence dalam simple past tense. Berarti bentuk kedua dari kata kerjanya. Kata kerjanya yaitu save. Ya. Bentuk kedua dari save itu apa? Karena ini adalah regular verbs. Oh iya. One thing that you must remember. Irregular verbs and regular verbs. Untuk irregular verbs, semua kata kerja tidak beraturan, itu semua biasanya ada semua di dalam kamus. On your dictionaries. Bagaimana cara menguasainya? Satu-satunya cara adalah do not remember but read as many as possible. Semakin banyak membaca supaya banyak ditahu. Sementara regular verbs tidak semuanya ada di dalam kamus. Ketika sudah tidak ada dalam list irregular verbs, sudah pasti dia regular. Tinggal ditambah dengan D or ed, ya. Jadi regular verbs itu ciri khasnya adalah selalu diakhiri dengan D atau ed. Ya. Kalau irregular verbs banyak aturannya, ada yang selalu tetap. Nah, karena ini adalah beraturan regular, maka karena sudah ada e tinggal kita tambah dengan D di atas, ya. Tinggal kita tambah dengan D. Berarti di sini Kevin asked Mary where she
safe. Oke. Nah. Berikut your. Your-nya itu dari mana? Masih dari Mary. Berarti saya sambung di sini saja ya. Her money. Nah, lihat perbedaannya. Kevin bertanya kepada Mary, di mana kamu menyimpan uangmu? Dilaporkan, Kevin bertanya kepada Mary, di mana ia telah menyimpan uangnya. Nah, sesuai dengan aturan di awal, kita melaporkan pertanyaan orang, pembicaraan orang, dengan mengubah beberapa unsur kata, tapi tidak menghilangkan arti dan makna atau informasi yang disampaikan. Oke. Wait, mungkin ada yang mau mencatat. Silahkan ditulis dulu atau mau difoto silahkan. Screenshot kalau bisa silahkan. It doesn't matter. Oke, kita lanjut ya. Di contoh berikutnya. Rita ask, how are you? Oh, a very simple question. How are you? Sekarang muncul pertanyaan, siapa yang ditanya Rita? Karena di sini tidak ada direct objeknya, maka otomatis you-nya itu mengarah ke mana? Ke kita secara langsung. I, ya, I. Itu clue yang pertama. Berikut, karena di sini menggunakan are, berarti ini present dong, ya. Present tense, berarti kita jadikan simple past. Oke, let's change it. Rita ask. Ingat, kalau tidak ada direct object di introductory phrase, itu larinya ke kita ya, di you di situ. You-nya ini lari ke kita secara langsung. Berarti Rita ask how. Berikut jadikan kalimat positif. You-nya itu adalah I. Karena jadi I berarti to be-nya menjadi am, menjadi simple past menjadi was. Rita bertanya, apa kabar? Rita bertanya pada aku, bertanya, apa kabarku? Bagaimana kabarku? Ya, itu. It's very simple, but you need to focus to the rules and the changing. Ya, ini gampang. Tapi fokus pada aturan-aturan dan perubahan-perubahan yang ada. Oke, next. Kita masuk ke bagian yang kedua, indirect yes or no question. Tadi yang pertama adalah WH question, di mana kata sambungnya adalah kata tanya itu sendiri. Nah, bagaimana dengan yes or no questions? Or quoted or reported yes no questions? Nah, yes or no questions harus dipahami dulu. Itu adalah pertanyaan, questions which are began by to be or auxiliary verbs or modals. Jadi yes or no question itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan to be atau kata kerja bantu atau modals. Itu. Biasanya pertanyaan ini memuat adjektif dan kata sifat. Adjektif and noun ya, sorry. Adjektif kata sifat, noun kata benda. Biasanya itu yang ada di sana ya. Termasuk sometimes adverb ya, berbicara tentang keterangan tempat. Kita lihat contoh-contoh pertanyaannya. Are you a students? Itu to be dari are ya. Itu jelaskan. Ini to be-nya are ya. Berikut is she or is Anita is Mary or is the woman a grandmother, ini juga to be ya. Berikut did, do, does, did itu auxiliary verb ya. Does your father a lecturer? Nah, itu juga adalah auxiliary verb. Berikut ada may itu menggunakan modals, ada will juga itu masuk modals, dan ada can. Nah, itu bagian dari modals. Nah, ini sudah ada versi lengkap dari yes or no question. Paling sering kita temu. Dan semua pertanyaan-pertanyaan ini jika muncul, pertanyaan dimulai dengan to be atau modal auxiliary verb, maka jawabannya cuma dua. Yaitu yes, jika setuju, agree, no jika refuse atau tidak sepakat. Ya. Sehingga disebut yes or no question. Misalnya ditanya, are you a boy? Kalau Anda merasa laki-laki, yes, I am. Tapi kalau bukan, no, I'm not. Ya. Oke, pengantar tentang yes or no question. Kita masuk ke kontennya.
indirect or quoted or reported yes or no questions. Sama seperti WH question, kita punya introductory phrase diikuti oleh ask, ya. Bisa juga told ya. Bapak tambah ya, bisa menggunakan told. Ini bisa menggunakan told di sini ya. Berikut followed by if or whether. Nah, the second uniqueness of reported questions, the yes or no questions, di sini kita menggunakan if atau whether. Kita tidak menggunakan lagi kata tanya karena memang tidak ada kata tanyanya, ya. Yang digunakan adalah if or whether untuk menggantikan to be, auxiliary verbs dan modals yang ada dalam pertanyaan. Nah, apa arti dari if ini atau whether dalam bahasa Indonesia ini diterjemahkan apakah? Nanti itu akan diterjemahkan apakah. Kemudian pertanyaannya itu diubah menjadi positive sentence. Ya. Jadi itu yang membedakan ya, WH questions dengan yes or no question, yaitu the conjunction. To connect introductory phrase and the reported question or positive sentence. Yaitu yang kata penghubungnya yang membedakan. Faisal asked his wife, "Do you love me?" Pertanyaan ini menggunakan auxiliary verbs. Ya. Dilihat dari pertanyaannya, dia simple present tense. Kira-kira jawabannya seperti apa? Faisal asked his wife. Nah, auxiliary verbs di sini kita tidak pakai lagi. Kita langsung ganti dengan if atau whether. Supaya cepat menghemat tulisan, saya pakai if saja ya. Karena kan bebas, dua-duanya kan sama. Kalau mau keren-keren pakai whether, tapi capek menulis sedikit. Yang singkat saja, seperti body Bapak. If. Faisal ask his wife if. Nah, siapa yang dimaksud you di sini adalah his wife. Namanya his wife berarti perempuan dong ya. Berarti kata gantinya she. Berikut. Kata kerjanya apa? Main verbnya apa? Love. Nah, karena love ini kata kerja beraturan, regular verbs, maka kita tinggal tambah dengan D karena sudah ada E-nya. She love. Berikut. Siapa itu me di sini? Yaitu Faisal. Nah, oke. Berarti kata gantinya apa? Karena Faisal itu pejantan, laki-laki berarti him. Nah, perfect. It's a piece of cake. Sangat gampang. Tapi ingat, focus on the rules. Next, contoh berikutnya. Rahmat ask Ani, "Are you hungry?" "Oh, this time I am very hungry." Sudah sangat lapar hari ini ya. Rahmat ask Ani, "Are you hungry?" Oke, kita bahas sama-sama. Boleh ya? Silakan yang ada di sekolahnya boleh mencatat. Kita bahas sama-sama. Fokus pada are. Dia pasti present. Rahmat ask Ani. Lagi-lagi saya pakai if saja ya. If you itu siapa? Yaitu Ani. Karena Ani ini adalah perempuan, biasanya perempuan ya. Atau biasa kadang-kadang dapat Ani laki-laki. Tapi biasanya perempuan, kata Bung Roma. Ani. Ya. Rahmat ask Ani if she ya. Karena Ani ini perempuan, berarti jadinya she. Berikut. Di mana posisi to be? Oh, ada tadi yang membedakan ya. Kalau kita menggunakan auxiliary verbs, misalnya do atau does atau did, ketika kita bawa ke dalam indirect questions, ini dihilangkan, delayed. Yang dilampaukan adalah, yang diubah adalah kata kerjanya. Ya. Sementara kalau menggunakan to be-nya kita pakai kembali. Itu yang membedakan. Nah, kita kembali ke sini. Are you hungry? Berarti si
Karena si berarti to be-nya is. Dalam bentuk kedua berarti was hungry. Nah, itu membedakan ya. Ini perlu di note ini. Nah, note 1. Nah, kalau do does did dalam yes or no question ada dalam pertanyaan dihilangkan, yang diubah adalah verb-nya. Sementara kalau menggunakan to be-nya yang diubah. Karena memang di sini tidak ada verb. Yang ada adalah adjective. Oke, mudah-mudahan bisa dipaham ya dan bisa diingat. Oke. Bapak tambah lagi latihannya. Faisal asks us, will you order my fruit salad? Don't get angry with me, Mr. Faisal. Will you order my fruit salad? Nah, kira-kira bagaimana ini? Kita harus perhatikan ya, di sini ada kata will, berarti dia dari mana ini? Dari modals. Nah, berarti karena ada modals, berarti modalsnya kita pakai. Namanya kan modals. Kalau itu ekonomi, uang berarti harus dipakai ya. Di bahasa Inggris juga kita gunakan. Faisal asks us. Kita buat dulu introductory phrase-nya, kalimat pengantarnya. Faisal bertanya kepada kita. Kami, ya. Berikut, kita sambung dengan if. Nah, ini lagi muncul penjelasan baru. Jika pertanyaannya menggunakan modals, maka modalsnya tetap kita pakai. Ya, modalsnya yang kita ubah, kita lampaukan. Ya. Karena ini dari present akan jadi past ya, jadi simple future, present future menjadi past future. Faisal asks us if, siapa itu you? Adalah us, karena ini kami, you berarti jadinya we. Nah, dia akan jadi we di sini, pokok kalimat. We. Berikut, kita lampaukan ini, will menjadi would. Order. Berikut, siapa yang mengatakan my fruit salad? Yaitu Mr. Faisal. Nah, berarti akan menjadi his fruit salad. Oke. Nah, ini yang harus diperhatikan, perubahan-perubahan itu. Nah. Oke, and then saya kira cukup ya untuk latihan. Oke, kita coba latihan ya. Oke, kita diskusikan satu soal. Ya. Wah, ini dia. Change the quoted question into reported questions. Kita lihat pertanyaannya. The police asked Auntie, do you like me? Bapak kasih bocorannya, tense-nya adalah simple present tense menggunakan auxiliary verbs. Tadi Bapak sudah membahas apa yang harus dilakukan ketika menggunakan auxiliary verb. The police asked Auntie if she like him. Kenapa pakai si? Karena Auntie itu perempuan. Nah, karakteristik dari indirect questions are first, always change the tense that use indirect questions ya. Oh, and also indirect statement ya. Jadi di dalam indirect sentence and indirect question semua tense yang ada di kalimat tidak langsung itu akan diubah ketika masuk di dalam kalimat tidak langsung. Berikut, selain itu ada perubahan kata ganti atau pronoun. Selanjutnya, memiliki perubahan situasi. Ya, itu karakteristik yang paling umum. Berikut, kita gabung ya dua ya. Statement karakteristik utamanya adalah kata penghubungnya menggunakan that. Sementara question, kata penghubungnya adalah yang pertama, question word itself, kata tanya itu sendiri, dan yang berikutnya adalah if atau whether. So, thank you for your participation.
today, and I'll be right back in the next session with another content in English. Forgive me if I have made any mistakes during the presentation today, but remember one thing: be a smart thinker, smart planner, and smart student. Bye. Thank you.